Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bab memberi nafkah orang tua, nafkah kepada anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala syekhul musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini, amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lil walidaini wal mauludina fa ammal waliduna fatajibu nafaqatuhum bisyartaini al-faqru waz-zamanah awil faqru wal junun wa ammal mauluduna fatajibu nafaqatuhum bi salasati syara'ita al faqru was-sighar wal faqru waz-zamanah awil faqru wal junun wa nafaqatur raqiqi wal bahaimi wajibatun wala yukallafuna minal amali ma la yutiqun wa nafaqatuz zawji al mumakkinati min nafsiha wajibatun wa hiya muqaddaratun fa in kana zawju musiran famuddani min ghalibi qutiha wa yajibu minal udmi wal kiswati ma jarat bihil adah wa in kana mu'siran famuddun min ghalibi qutil baladi wa ma ya'tadimu bihil mu'siruna wa yaksunahu wa in kana mutawassitan famuddun wa nisfun wa minal udmi wal kiswati al wasab wa in kanat mimman yukhdamu mithluha fa alaihi ikhdamuha wa in a'sara binafaqatiha falaha faskhun nikah wa kadzalika in a'sara bis sadaqi qabla dukhul. Wallahu a'lam. Faslun, ini sebuah fasal. Wa nafaqatul amudaini, menafkahi dua pilar,
maksudnya bapak terus ke anak, ya. Minal ahli, daripada keluarga, wajibatun, itu wajib, lil walidaini, untuk kedua orang tua, dia berhak dinafkahi, wal mauludina, dan untuk anak-anak. Fa ammal waliduna, adapun para orang tua, fatajibu nafaqatuhum, wajib menafkahi mereka, bisyartaini, dengan dua syarat. Syarat pertama, al-faqru waz zamana, dia miskin, dia lumpuh, disabilitas, maka si anak wajib menafkahi orang tuanya yang miskin dan lumpuh. Awil fakru wal junun, atau orang tuanya miskin dan gila, maka anaknya wajib menafkahi orang tuanya. Wa ammal mauluduna, adapun anak-anak, fatajibu nafaqatuhum, wajib menafkahi mereka, bisalasati syara'id, dengan 3 syarat. Pertama, al-faqru was-shighar, dia miskin dan masih kecil. Yang kedua, awil faqru waz-zamana, atau miskin dan lumpuh. Yang ketiga, awil faqru wal junun, dia miskin dan gila. Wa nafaqatur raqiqi wal bahaimi wajibatun, menafkahi budak dan menafkahi binatang itu wajib. Wala yukallafuna minal amali ma la yutiqun, tidak boleh dibebankan daripada pekerjaan yang di luar kemampuan mereka. Wa nafaqatu zaujatil mumakkinati min nafsiha wajibah, menafkahi istri yang mumakkinah, yaitu yang menjadikan kekuasaan untuk suaminya. Menafkahi istri itu wajib. Wahya muqaddaratun, dan nafkahnya itu tertaker. Fa in kana zauju musiron, jikalau adalah suami kaya, famuddani, maka 2 mud, 2 literan, min ghalibi qutiha, dari kebiasaan makanan pokoknya. Wa yajibu minal udmi wal kiswah, wajib daripada lauk dan pakaian, majarat bihil ada, apa yang berlaku padanya adat kebiasaan. Wa in kana mu'siran, jikalau suaminya miskin, famuddun min ghalibi qutil balad, maka seliter dari umumnya makanan pokok negeri itu. Wa ma ya'tadimu bihil mu'sirun, apa yang biasa dijadikan lauk oleh orang-orang yang miskin. Wa yaksunahu, dan yang biasa dipakai. Wa in kana mutawassitan, jikalau suami golongan menengah, famuddun wa nisfun, seliter setengah. Wa minal udmi wal kiswati al wasat, begitu juga lauk dan pakaiannya pun kelas menengah. Wa in kanat mimman yukhdamu misluha, jikalau istri termasuk orang yang dilayani seumpamanya, fa'alaihi ikhdamuha, wajib si suami memberikan pelayan pembantu kepada istrinya. Wa in a'sara binafaqatiha, kalau suami susah untuk membiayai menafkahi istri, falaha faskhun nikah, istri boleh meminta membatalkan nikah. Wa kadzalika in a'sara bis shadaq, begitu juga kalau suami
susah memberikan mas kawin qoblad dukhul, sebelum dia gauli. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian, salah satu acuan dari wajibnya memberi nafkah, Allah berfirman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dalam surah Luqman, pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Nah, ini termasuk ma'ruf, yaitu berdiri melaksanakan kebutuhan orang tua. Itu termasuk mempergauli orang tua dengan ma'ruf. Ya. Begitu juga wajib menafkahi anak diisyaratkan dalam surah At-Talaq, fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna. Jikalau wanita-wanita mau menyusui anak-anak kalian, fa'tuhunna, berikanlah kepada wanita yang menyusui itu ujurahunna, upahnya. Dari situ dikasih isyarat ijabul ujrati li irda'il aulad, wajib memberi upah karena menyusui anak. Yaqtadi, itu menuntut faham ijaba nafaqatihim, wajib pula menafkahi istri. Hadirin rahimakumullah, bab nafkah disebut al-amudaini. Al-amudaini al-usul, ke atas, bapak kakek ke atas, orang tua. Al-furu, cabang ke bawah, anak cucu. Jadi orang tua berhak dinafkahi karena dua syarat. Karena orang tuanya memang miskin, sudah tidak punya sumber lagi. Yang kedua, az-zamanah, karena dia lumpuh atau disabilitas. Pokoknya yang seperti itu. Maka anaknya yang lelaki wajib menafkahinya, menafkahi orang tua tadi. Kalau orang tuanya mampu, kaya, wajib nggak si anak menafkahi orang tuanya? Enggak. Tapi kalau dia mau memberi, boleh nggak? Boleh saja. Yang kedua, al-faqru wal junun, orang tuanya udah hidupnya susah, gila lagi. Nah, ini kewajiban anak menafkahi, memberi kebutuhan orang tua. Jangan sampai seperti di Jepang begitu. Kalau udah nggak sanggup, orang tuanya dibawa ke hutan, ditinggal aja begitu. Islam tidak mengajarkan begitu. Miskin dan lumpuh atau miskin dan gila. Kita menjadi anak dulu masih kecil dinafkahi orang tua. Sekarang orang tua udah nggak bisa apa-apa. Berbalik tuh, wajib anak menafkahi, memberi kebutuhan orang tua. Sebaliknya, kita memiliki anak, wajib dinafkahi itu anak karena 3 syarat. Pertama, al-faqru was-sighar. Tuh anak miskin, emang tuh anak belum bisa punya penghasilan dan dia masih kecil. Kalau udah dewasa, bicara wajib udah nggak wajib. Cuma kan orang tua di Indonesia baik-baik, anaknya udah wisuda kelar kuliah, masih diapain? Masih dikasih jajan nggak? Baik orang tua Indonesia.
Tapi kita juga mensupport anak. Nah, belajarlah mandiri. Jadi nggak terus menerus diberi asupan oleh orang tua. Orang tua nggak selamanya jaya. Ada kalanya orang tua satu waktu juga melemah dia. Syarat kedua, al-faqru waz-zamanah. Itu anak miskin dan zamana, lumpuh, disabilitas. Maka orang tua nggak boleh menelantarkan anak seperti ini. Wajib orang tua nafkahi anak tersebut. Atau syarat ketiga, yaitu dia al-faqru, atau anak miskin, wal junun, dan gila. Ya. Silakan dikias dengan gila. Ada anak tidak gila, cuma apa namanya? Itu kalau yang sekolah SLB tuh, ya, idiot, wajib dinafkahi oleh ayahnya, jangan ditelantarin. Dah selesai deh tuh. Menafkahi ke atas, menafkahi ke bawah. Kalau kita punya binatang di kampung, ada kerbau, ada kambing, ya wajib dikasih umpannya, dikasih makan. Ada di Jakarta sih nggak ada yang ternak, cuma burung. Dia rajin beliin umpannya ke pasar burung. Anaknya minta jajan dipelototin. Ada yang begitu tuh. Burung aja dibeliin kroto, anak minta jajan diomel-omelin. Ya. Jangan sampai punya binatang tidak diberi makan. Begitu juga ar-raqiq, budak. Zaman dahulu ada budak. Walaupun budak bisa diperjualbelikan, ketika dia bekerja sama kita, wajib kita tanggung kebutuhan dia. Itu budak. Apalagi sekarang pembantu, dia orang merdeka, dia bekerja sama kita. Kewajiban kita memberi gaji. Jangan sampai kita sewenang-wenang. Tidak boleh mereka dibebankan satu pekerjaan yang di luar kemampuan. Pembantu bekerja sama kita, ya, tapi kan dia bukan mesin. Mesin aja perlu ngaso dari pagi sampai jam 9 malam. Mentang-mentang ada yang bertamu malam, Mbak siapin ya makanan gini. Harusnya dia bijak. Orang kerja di kantor aja 8 jam. Nah dia perlu ngaso, perlu istirahat. Udah, kalau ada tetamu di malam hari, itu urusan kami. Kamu istirahat saja. Itu namanya majikan yang bijak. Minta ini sampai jam 10 malam. Udah gitu bangunnya harus jam 3 pagi. Kapan dia istirahat? Jadi Nabi ajarkan secara manusiawi, coba deh, jangan dibebankan pekerjaan yang di luar kemampuan. Nah sekarang menafkahi istri itu wajib atas suami. Nah, terus berapa nafkahnya? Nih bicara makanan pokok, ada 2 mud 2 liter sehari semalam ya. Ada 1,5 liter, ada 1 liter. Kalau golongan atas dia kaya, maka dia berikan nafkah makanan pokoknya 2 liter, 2 mud. 1 mud itu hampir 1 liter, 6 on lebih. Udah buletin aja dah 2 liter. Kalau
dia golongan menengah 1,5 liter. Kalau golongan ekonomis 1 liter. Bagaimana untuk lauknya? Untuk lauknya ya disesuaikan dengan adat yang berlaku. Kalau dia memang golongan atas, ya lauknya disesuaikan. Ini berasnya, ini buat lauknya. Kasih deh kepada istri. Begitu juga kalau golongan menengah, ya disesuaikan dengan adat kebiasaan golongan menengah, lauknya apa. Demikian juga pakaiannya. Kalau emang suaminya kaya, ya beliinlah pakaian buat istri yang KW 1. Kalau golongan menengah, yang KW 2. Golongan ekonomis KW 3, bisa main kayak keramik kali. Ya sesuai kemampuan. Ya. Waman qudira ala rizki falyunfik mimma atahullah. Waman qudira rizku, siapa yang rizkinya terbatas, silahkan dia nafkahi dari apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya sesuai kemampuan dia. Selanjutnya, kalau si istri memang dari sebelum menikah termasuk orang yang dilayani, maka suami ketika laki-laki ini menikahi wanita itu menjadi istrinya, cariin pembantu, ikhdamuha. Kalau memang dia tergolong yang memang dilayani, diladeni, cariin pembantu, gaji pembantu. Bagaimana kalau suami susah, sudah tidak mampu menafkahi istri? Nah, di sini langkahnya falahas sabru ala i'sarihi. Si istri boleh bersabar atas kesusahan suami. Kemudian si istri punya sumber, dia menafkahi dirinya sendiri dari hartanya, atau dia pinjam sama orang. Nanti ingat, apa yang dikeluarkan istri jadi hutang buat suami. Misalnya suami kena PHK 2 tahun, nganggur, dia nggak bisa memberi uang belanja. Si istri tebok celengan deh tuh tabungannya, dia dagang kecil-kecilan buat menyambung hidup, bantu meringankan beban suami. Setelah 2 tahun dapat panggilan lagi pekerjaan, mulai deh karirnya bagus lagi. Itu harusnya suami tanpa ditagih istri, dia ingat, saya nggak kasih uang belanja 2 tahun, itu hutang tuh. Bilangin istri, dek, alhamdulillah abang dapat rezeki, ini buat kamu. Bang, gede banget. Lah kan abang nggak ngasih uang belanja 2 tahun. Nih, uang belanja buat kamu selama 2 tahun. Ada nggak suami begitu? Hah? Andai kata istri nagih, jangan melotot. Lu kelewatan lu, berhitungan amat. Yang nganggur pakai dihitung. Bukan berhitungan, emang kudu dihitung. Utang wajib bayar nggak? Wajib bayar. Jangan gara-gara istri kagak ngerti bilang, istri gue mau baik, kenapa kagak ditagih? Orang kagak ngerti. Kitanya nih sebelum ditagih keluarin. Atau kita minjem duit sama bini, gantiin. Namanya minjem utang nggak? Oh, utang. Minjemnya ngerayunya pinter banget, giliran bayarnya belagak pilon. Nggak boleh begitu.
Dia tahu istrinya dapat warisan dari almarhum orang tuanya, gue pinjam dulu buat modal. Ya, namanya berumah tangga, support suami, itu istri solehah banget. Ini kagak tega, ya udah kasih 50 juta. Begitu dagang laris dipulangin kan tuh. Hutang itu. Selanjutnya, itu langkah pertama si istri. Dia boleh bersabar atas kesulitan suami. Nanti kalau memang sudah tidak sanggup lagi, bagaimana? Walaha fashun nikah. Dia batalin pernikahan boleh. Bang, maaf, ya kondisi abang seperti ini. Ya, saya udah kagak ada tabungan. Ya, saya nggak bisa serasanya bertahan sama abang begini. Dia boleh. Itu namanya fashun nikah. Ya. Batalin pernikahan. Haknya itu namanya furqatu fashin, bukan furqatu tolak, bukan furqoh talak. Istri nggak punya wewenang mentalak. Masalahnya suami sudah tidak bisa menafkahi dan si istri keberatan. Kalau istri redo nggak ada urusan. Ya, dalam suka dan duka saya tetap dampingi abang. Waduh. Wa kadzalika, sebagaimana kalau suami susah bisoda, dia nggak mampu memberikan mas kawin sebelum dukhul nih. Kalau udah dukhul wajib. Kalau sebelum digauli, sebelum dukhul belum juga si suami sanggup memberikan mas kawin, maka istri boleh membatalkan. Udah sampai di sini aja bang ya. Hak saya belum abang kasih mas kawin. Wallahu a'lamu bissawab. Nanti kita akan bahas hukum hadanah, mengasuh anak. Ya. Misalnya terjadi perceraian, anak masih kecil, siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut? Apa syarat-syaratnya untuk bisa mengasuh? Wallahu a'lamu bissawab. Wa ilmuhu atam wala ilma lana illa ma'al. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.